Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kang Bro Cesis, saat ini saya berusaha untuk mau mengangkat topik dengan topiknya itu Fibonacci, angka Fibonacci, angka Nikola Tesla. Kenapa saya tertarik dengan dua tokoh itu? Karena mereka mengklaim bahwa mungkin orang lain yang mengklaimnya, bukan mereka. Saya juga tidak tahu. Disebutnya angka Fibonacci, disebut angka Tuhan. Nikola Tesla punya angka 369. Angka 3, 6, dan 9. Dua angka ganjil, satu angka genap. Itu pun diklaim bahwa itu angka Tuhan. Nah, saya mungkin buat pribadi saya lebih senang pakai menyebutnya angka ajaib. Nah, lalu saya punya pendapat ada angka dasar. Nah, itu pendapat saya yang akan memudahkan untuk supaya lebih mengerti, untuk lebih bisa memahami Nikola Tesla dan Fibonacci. Karena ya kemampuan otak saya tidak seperti mereka. Nah, dan ada satu lagi ini di luar yang seharusnya disampaikan. Saya itu, maaf Kang Bro Cesis, saya itu kadang-kadang suka lupa tersenyum. Kenapa? Karena saya itu selalu berusaha untuk serius memikirkan hal tersebut. Karena otaknya pas-pasan. Tapi Kang Bro Cesis dengan teman-teman saya yang kalangan milenial, pemuda sekarang, pemuda-pemudi sekarang, sebetulnya jauh lebih cerdas. Kalau mereka berpikir serius seperti saya, mereka sebetulnya bisa dengan senyum, dengan santai, karena mereka lebih cerdas. Namun saya mah sudah kurang cerdas dan sudah tua. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Baik, sekarang untuk memulainya, kita mulai dulu boleh juga dari Nikola Tesla dulu, karena itu tidak banyak, hanya sedikit. Nikola Tesla itu punya angka ajaib. Apa angka ajaibnya? 3, 6, 9. Nah, ini Nikola Tesla. Nah, di mana keajaibannya? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Itu pun panjang, walaupun hanya 3 angka, tapi panjang jalan ceritanya. Nah, tetapi janji kita adalah Fibonacci dulu. Kita mulai dulu dari Fibonacci. Ini pengenalan aja, 369 itu angka ajaib. Nah, sekarang angka Fibonacci. Angka Fibonacci apalagi saya perlu dibantu. Kenapa? Karena angka Fibonacci itu sebetulnya tanpa batas. Nah, saya berusaha membatasi sampai nomor urut ke-25. Sebetulnya 24. Tapi biar 25 dan 26 lah, boleh beberapa biji lagi. Tapi menurut saya angka Fibonacci itu adalah terakhirnya di nomor urut nomor 24. Nah, mungkin ada yang saya lupa nih. Mungkin saya juga mau menceritakan yang tadi tentang 0 sama dengan 9. Maaf nih teman-teman. Tadi sudah nyampein belum saya? 0 sama dengan 9, belum ya? Nah, saya juga mau menyampaikan 0 itu sama dengan 9. Itu dimulai dari rekan saya, Kang Dapon, menceritakan tentang
Kang Dapon itu memberikan beberapa materi pelajaran ke teman-teman pencinta alam Garuda Nusantara SMKTI. Nah, Kang Dapon bilang waktu itu ke saya, Pak, saya mengajarkan kepada teman-teman itu sebetulnya yang diajarkan nol besar. Nah, singkat cerita, waktu saya mempelajari angka Fibonacci, saya mendapatkan 0 adalah 9. Bagaimana itu? 0 sama dengan 9. Boleh, kita mulai dulu, Kang Brocesis. Nah, angka Fibonacci sebetulnya sama dengan angka-angka pada umumnya, yaitu dimulai dengan angka 0. Pertamanya 0. Nah, sesudah angka 0, angka 1. Nah, mulai dari sini akan ada perbedaan angka Fibonacci itu. Nomor urut 1 itu adalah 0. Angka nomor urut 2 angka 1. Nah, kita buat 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba dulu. Angka Fibonacci itu angka terakhir dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Jadi 1 ditambah 0, 1. Ini nomor urut 3. Nah, polanya menjadi 0, 1, 1. Nah, lalu Kang Bro, Cesis, angka terakhir dijumlahkan dengan angka sebelumnya. 1 tambah 1, 2. Menjadi polanya 0, 1, 1, 2. Sekali lagi, supaya ingat, angka terakhir dijumlahkan dengan angka sebelumnya. Menjadi 3. Nah, polanya menjadi 0, 1, 1, 2, 3. Nah, lalu yang berikutnya sama. 3 ditambah 2. 5. Lalu 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 5, 13. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 13, 34. Nah, nanti kita tulis sampai nomor urut 24, 25 lah. Nah, lalu kita buat dulu sekarang nomor urut 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, coba kita coba. Setelah 34 berapa? 55 ya. Bisa sambil dibantu siapa? Saudara Didan misalkan tah. 21 tambah 34, 55. 55 tambah 34, 89. 89 tambah 55, 4, 9, 14 lagi. 17, 7, 1, 1, satu lagi. 28, 6, 5, 7, satu lagi dong. Yang kedua 5 aja. 4, 6, 3, 6, 8. Ya.
Baik Kang Brocesis. Nah, ini saya akan mulai dari angka Fibonacci ini. Kang Brocesis bisa lihat sendiri, searching sendiri di internet untuk memastikan ini betul atau tidaknya angka-angka tersebut. Nanti boleh dihitung sendiri, boleh juga lihat di internet. Tapi saya di sini mulai memperkenalkan angka dasar. Apa itu angka dasar? Itu bahasa saya nggak tahu. Nah, bahasa saya itu angka dasar itu dibuat semua angka itu menjadi satu digit. Misalkan angka 13, 21, 34 itu dua digit. Akan saya buat menjadi satu digit. Apalagi yang mulai ratusan itu ada 3 digit. 144, 233 itu saya akan buat satu digit. Nah, untuk mengingat 2 digit aja saya udah repot. Apalagi yang sudah ribuan tadi sambil dibantu oleh teman-teman semua. Oke, kita coba sekarang apa itu angka dasar. Nah, tetap ini adalah angka Fibonacci. Nah, yang pertama angka 0 ya. Nah, lalu angka berikutnya 1, 1, 2, 3, 5, 8. Di sini mulai 13. Setelah angka 8, 13. Ini akan saya buat menjadi satu digit dengan cara 1 ditambah 3 itu 4. 4. Lalu 2 ditambah 1, 3. Lalu 3 ditambah 4, 7. Nah, ini sama semuanya. 21 ditambah 13 gitu. Ya. Sama dengan 34. Sama ini pun. 3 tambah 4 sama dengan 7. Gitu. Kita lanjut untuk angka yang ke-11-nya. Untuk yang ke-11-nya 7 ditambah 3, 10. 10 itu 1 tambah 0, 1. Lalu 1 ditambah 7, 8. 1 tambah 8, 9. 9 ditambah 8, 8. 8 ditambah 9, 8. 8 ditambah 8, 16. Sama dengan 1 tambah 6, 7. Nah, lalu ini 15. 15 itu ini ditambah ini, nah, sama dengan 15. 15 1 tambah 5, 6. 1 tambah 5, 6. Nah, ini. Lalu yang berikutnya 4. Betul? 1 karena 10, 5. Sampai ini baru 20 ya. 20. Nah, 20, 21, 22, 23, 24. Ini yang 24. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2. Maaf. 2. 6 tambah 2, 8. Ini 10, 1. Nah. Jadi ini angka Fibonacci yang dikreasikan oleh saya semuanya menjadi angka dasar. Kenapa saya buat jadi angka dasar juga? Juga supaya memudahkan beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan waktu itu juga dari Kang Dapon juga waktu itu. Waktu itu perhitungan sampai angka 8. Baru membuat. Lalu Kang Dapon tanya sama saya, Pak, berarti angka 4, 6, 7, 9 itu bukan angka Fibonacci. Waktu itu saya jawab aja asal-asalan. Itu adalah angka Fibonacci yang tersembunyi. Nah, lalu setelah dibuat angka dasar, muncullah angka 4 pertama ini. Kemudian angka 7 pertama, angka 9 pertama. Gitu. Itu menjadi semuanya ternyata ada. Dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, semua ada, semua angkanya. Nah, kemudian betul atau tidak bahwa angka-angka ini, boleh kita ambil ini nomor urut 10. Kita sebut aja misalkan 10, 11, 12, 13, 13. Angka 9 pertama. Mana nomor urut 13? Ini. Kita buktikan. 1, 4, 4. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. 9. Nomor 16. 13, 14, 15, 16, 7. 7. 6 tambah 1, 7 tambah 0, 7. Jadi sesuai. Nah, kemudian dari mana saya akan menjelaskan bahwa 0 sama dengan 9 atau 9 sama dengan 0? Baik, kita mulai. Ini angka Fibonacci yang terakhir, yang nomor urut 24 itu. Kita coba yang ke-25. Yang ke-25 itu kita barengan hitung. Ini 4 tambah 6, 10. 10 tambah 3, 13. Tambah 6, 19. Tambah 8, 27. 2 tambah 7, 9. Nah, lalu kita coba lagi hitung angka ke-26, 26, 27, 28. Oke, kita coba. Ini di sini tuh, ini angka sudah mulai yang baru. Ya. Angka berikutnya 1 ditambah 9, 1. 9 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, Kang Bro Cesis, di sini saya dapat bahwa angka 0 itu sama dengan 9. Dan angka 9 itu sama dengan 0. Buktinya, angka Fibonacci menurut saya yang terakhir itu angka ke-24. Karena angka ke-25 dan selanjutnya itu akan berpola lagi seperti awal. Yang membedakan adalah 9, di sini 0, di sini 9. Lalu saya punya kesimpulan, 9 itu sama dengan 0. Atau 0 itu sama dengan 9. Tapi saya harus menekankan di sini, 0 sama dengan 9, 9 sama dengan 0, itu pendapat saya. Itu akan kami bawa nanti di dalam perhitungan-perhitungan yang lainnya. Nah, jadi ini mulai berpola. Jadi, nanti di hitungan ke-48, yang ke-49-nya akan kembali lagi, berpola seperti ini lagi. Tapi kalau kita tidak membuat menjadikan angka dasar, terus berapa digit sampai juta, puluh juta, miliar, apa segala macam. Itu angka Fibonacci itu tidak ada tanpa batas. Tanpa batas. Nah, sementara saya menjelaskan angka Fibonacci dan 0 sama dengan 9. 0 sama dengan 9 itu pendapat saya berdasarkan angka Fibonacci. Nah, Kang Bro Cesis, mohon maaf kalau ada salah. Sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk yang berikutnya, Nikola Tesla 369. Lalu dengan yang lainnya, penjelasan-penjelasan lainnya akan kami coba angkat di vlog yang berikutnya. Nah, mohon maaf dengan segala macam kekurangan kami, tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Karena ini hanya penjelasan dasar. Saya yakin Kang Bro Cesis juga rekan-rekan yang ada di sini jauh lebih cerdas dibanding saya. Bukan saya mau memuji, bukan saya mau merendahkan diri saya. Sebetulnya itu. Bagaimana bisa seperti itu? Cobalah belajar serius dan konsentrasi.
akan menjadi lebih hebat. Masih banyak misteri yang belum saya angkat, yang didapat oleh saya. Apalagi kalau banyak kepala semuanya berpikir serius, mungkin masih banyak lagi misteri-misteri yang bakal terungkap yang saya tidak tahu. Sementara itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.